Halo, saya Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Saya kembali ingin menginformasikan kepada Anda terkait dengan pembahasan Omnibus Law. Banyak yang bertanya, mengapa rancangan undang-undang ini banyak memunculkan pro dan kontra, bahkan terkesan sangat pro pada satu kepentingan, sehingga melahirkan banyak respon yang cenderung negatif. Apa saja sih sebenarnya kendala-kendala yang kami hadapi di DPR? Satu di antara banyak kendala yang kami hadapi adalah tentang narasi yang terjadi. Bahwasanya pertama itu adalah narasi investasi sama dengan eksploitasi. Yang kedua, narasi di mana undang-undang ini hanya berpihak kepada sekelompok kepentingan saja. Ini yang kemudian melahirkan bagaimana undang-undang ini direspon sangat negatif, bahkan cenderung melahirkan banyak fitnah di sana-sini. Ini yang harus kita luruskan. Bagaimana niat baik seorang Presiden Jokowi ingin melakukan pembangunan konsep demokrasi ekonomi baru itu tidak cukup. Niat Presiden Jokowi untuk melakukan kemudahan perizinan dan kemudahan investasi itu saja belum cukup. Dia harus diikuti dengan cara-cara yang baik, melibatkan banyak kelompok kepentingan. Yang kedua adalah membangun narasi yang baik juga. Karena apa? Karena yang akan mendapatkan benefit konkret dari kalau cipta kerja ini sudah diundangkan, maka kemudian angkatan kerja kita, orang-orang yang hari ini masih bekerja di sektor informal 70% banyaknya akan tertampung di sektor formal. Kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi yang 1% dulu diidentikan dengan 400.000 penyerapan tenaga kerja, itu hari ini karena tidak terjadi investasi pada sektor labor intensif, dia cuma bisa menghadirkan setiap 1% pertumbuhan itu 120.000 saja. Maka kemudian saya sebagai orang yang pernah di jalanan bersama teman-teman buruh, tidak bisa kita mengedepankan ego sektoral pada hal ini. Kenapa? Karena ada kelompok masyarakat lain juga, kelompok masyarakat miskin yang lain juga yang belum mendapatkan kerja. Maka kemudian dalam konteks ini mereka juga sama-sama warga negara, sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan kerja yang layak, kerja yang berkualitas. Yang kedua adalah di dalam pemerintahan sendiri. Kita setelah menelisik satu persatu juga terjadi ego sektoral, ego departemen satu, ego kementerian satu dengan kementerian yang lain. Sebagai satu contoh bagaimana kepentingan agraria itu berbenturan dengan kepentingan konservasi, lingkungan hidup, AMDAL, penguasaan tanah, pembebasan tanah, memberikan izin tanah dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Ini bukan suatu hal yang sederhana. Kita harus menyelesaikannya. Di bawah sebuah komando saja itu masih saling berbeda pendapat. Tidak tertutup juga kemungkinan di level antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagaimana kewenangan-kewenangan pemerintah daerah melalui Perda bisa kemudian didiskualifikasi dengan sebuah peraturan presiden. Nah, ini juga menjadi kendala di dalam proses Omnibus Law ini. Kendala berikutnya adalah bagaimana menurut saya undang-undang ini lahir melakukan simplifikasi 79 undang-undang sektoral, undang-undang terkait, dan 1224 pasal. Ini yang kemudian diperas menjadi sebuah rancangan undang-undang. Ini bukan suatu perkara yang sederhana, ini membutuhkan sebuah ketelitian, fokus, dan kemudian bagaimana benar-benar mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan jangka panjang di atas kepentingan sektoral. Inilah saatnya DPR benar-benar menghadapi sebuah pekerjaan yang sangat rumit sekali di tengah tuntutan politik, bagaimana DPR harus menyelesaikan ini secara tepat karena ini dianggap sebagai sebuah formula untuk keluar dari krisis
apalagi diperparah dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, kita akan menghadapi bonus demografi yang nanti puncaknya di 2030. Tapi kami yakin, karena kami di DPR, khususnya Badan Legislasi, membuka diri, mengedepankan cara-cara yang dialogis, menyiapkan sebuah kanal khusus di mana publik, masyarakat sipil bisa terlibat, bisa memberikan masukan, kritikan, pandangan yang berbeda dari apa yang diusulkan oleh pemerintah. Inilah perkembangan proses pembahasan sampai hari ini di DPR RI. Minggu depan kami akan masih melakukan RDPU untuk fokus pada bab 1 dan bab 2, ketentuan umum, konsideran, maksud dan tujuan dari lahirnya RUU Cipta Kerja ini sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.